Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila Mareta, mahasiswi jurusan Hukum dengan NPM 1751063. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 yang berjudul Analisis Yuridis mengenai Hak Karyawan Korban PHK sehubungan dengan terjadinya pandemik virus COVID-19. Baik, tanpa berlama-lama saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang diawali dengan bab 1 latar belakang. COVID-19 muncul di akhir tahun 2019. COVID-19 virus flu mematikan ini awal ditemukan di kota Wuhan, China. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, virus ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Virus ini merupakan virus yang sangat mematikan. Oleh karena itu, WHO mengumumkan kondisi pandemik virus COVID-19 kepada dunia. Seluruh dunia yang mulai terpapar virus ini pun memberlakukan kebijakan social distancing untuk menekan laju pertumbuhan virus COVID-19 ini. Kemudian setelah virus ini masuk ke dalam Indonesia, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dampak dari regulasi PSBB ini, banyak pengusaha yang harus menutup usahanya, seperti contohnya tempat hiburan, tempat makan, mall, dan juga lain-lain. Dampak dari penutupan usaha-usaha mereka ini, mereka mengalami kerugian yang sangatlah besar. Bagi para pengusaha yang masih bertahan, mereka berusaha untuk mengurangi angka kerugian dengan cara melakukan pemecatan para karyawan-karyawan atau mengurangi jumlah karyawan dengan cara melakukan pemecatan dengan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya para karyawan terima. Dengan alasan pandemi COVID-19, force majeure, tidak ada yang mengetahui, maka mereka memecat dengan begitu saja. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah hak yang seharusnya didapatkan oleh para karyawan. Kemudian yang kedua, apakah para pengusaha dapat menggunakan pandemi sebagai alasan yang logis untuk melakukan PHK kepada para karyawan tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para karyawan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan juga manfaat penelitian. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah hak yang seharusnya didapatkan oleh para karyawan yang telah di PHK di tengah pandemi COVID. Kemudian tujuan khusus yang dimaksudkan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah aturan yang diatur UU Ketenagakerjaan terkait karyawan yang di PHK, apakah pandemi bisa dijadikan alasan yang logis untuk memecat karyawan tanpa memberikan hak-haknya. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna di bidang pendidikan, terutama memperluas pendidikan mengenai hukum ketenagakerjaan. Kemudian manfaat praktis sebagai masukan kepada para karyawan untuk memperjuangkan haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Next, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka diawali dengan landasan konseptual. Yang pertama yaitu adalah pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit coronavirus 2019, merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh virus, dan awal mula penyebaran ini diduga akibat manusia yang mengkonsumsi kelelawar yang terinfeksi virus. Kemudian virus dari kelelawar ini pindah ke tubuh manusia, kemudian ditularkan dari manusia ke manusia. Selanjutnya yaitu pengertian karyawan. Karyawan merupakan orang yang bekerja di suatu lembaga, kantor, perusahaan, dan sebagainya dengan mendapatkan gaji, upah sebagai pegawai. Kemudian hak karyawan. Ketika terjadi pemutus hubungan kerja, kita berhak atas hak-hak seharusnya yang kita dapatkan sebagai para pekerja, seperti diberikan uang pesangon, uang penghargaan, uang masa kerja, dan juga uang penggantian hak. Namun beragam alasan pemutus PHK turut menentukan hak apa saja yang seharusnya didapatkan. Yang selanjutnya yaitu adalah landasan yuridis. Di landasan yuridis ini saya akan menyinggung tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur perbedaan antara pengunduran diri secara sukarela dan juga PHK secara sepihak. Ketika terjadi pemecatan ketenagakerjaan secara sepihak, maka pemberi kerja atau pengusaha diharuskan membayar uang pesangon. Hal ini dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutus hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon, uang penghargaan, uang masa kerja, dan juga uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan yang dipecat.
Selanjutnya yaitu landasan teoritis. Berdasarkan teori alam S, tenaga kerja adalah suatu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Sedangkan di negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah teori klasik Adam Smith. Dalam teori Adam Smith ini melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal atau fisik baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat yang perlu atau necessary condition bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, para pengusaha harus memperhatikan hak-hak dari para pekerjanya, karena para pekerja yang dipenuhi hak-haknya akan mengerjakan pekerjaan yang efektif dan kemudian mereka menjadi tenaga kerja yang efektif dan juga dapat menjadi pemula pertumbuhan ekonomi yang stabil dari negara. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang terakhir, yaitu adalah metode penelitian. Kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di skripsi ini yaitu adalah jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan beberapa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum yang dapat juga teori dari para sarjana. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah jenis data. Jenis data terbagi menjadi 3, sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Sumber hukum primer yang saya gunakan di sini yaitu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu juga saya menggunakan KUHPER dan juga UUD. Kemudian selanjutnya yaitu sumber hukum sekunder, yaitu pembantu penjelasan tentang bahan hukum dari hukum primer, yaitu menggunakan rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan juga karya ilmiah daripada sarjana. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sumber hukum tersier. Sumber hukum tersier merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan juga hukum sekunder. Dalam skripsi ini, sumber hukum tersier yang digunakan merupakan kamus, bahasa, hukum, jurnal hukum, media massa, dan juga internet. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis data. Analisis data yang saya gunakan dalam penelitian itu tidak melibatkan angka, sehingga data yang digunakan merupakan data kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan penulis memahami masyarakat atau individu secara personal dan menggambarkan dunianya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.